kemiskinan struktural. Kenapa kemiskinan struktural ini sangat menarik sekali buat dibahas? Pendapatan masyarakat kita, ya nggak pendapatan itu memang rendah sekali. Kenapa dibilang rendah? Karena satu, lapangan pekerjaan yang begitu sulit. Jadi orang-orang beralih ke pekerjaan informal. Informal tuh pekerjaan kayak harian gitu, kayak misalnya driver ojol, ya kan. Terus juga mungkin buka usaha, wirausaha, atau kerja di tempat orang itu. Kerja di tempat orang itu dalam artian dia mungkin jaga tokonya orang, ya. Karyawan-karyawan wirausaha juga, bukan kerja kayak di pabrik, kantor, dan sebagainya. Itu karena daya serap pekerjaan di Indonesia, maksudnya pasar itu enggak. Jadi antara cari kerja dengan lapangan pekerjaan itu enggak seimbang. Ya solusinya mungkin jumlah kelahiran di kita sangat tinggi, ya gue nggak tahu sih ya. Tapi kalau kita melihat di negara-negara maju, Jepang dan sebagainya, Jepang dan Korea Selatan, itu kan angka kelahiran mereka rendah. Jadi lapangan pekerjaan pun banyak karena ya nggak ada yang butuh, karena ya orang nggak punya anak kan, itu aja gampangnya kan. Di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi apa ya, kelulusan itu sangat tinggi, kelulusan dari SMA, perguruan tinggi itu sangat tinggi, sedangkan pekerjaan itu cuma sedikit jumlahnya. Itu dulu teman-teman. Ini secara teori kemiskinan struktural itu adalah kayak generasi sandwich lah ya. Jadi misalnya nih orang tuanya punya anak, anaknya punya anak lagi, itu namanya ini ngegencet. Jadi struktural, jadi anak, orang tua, anak, terus punya anak lagi, itu secara teori seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita pakai bahasa yang rame atau bahasa yang populernya adalah generasi sandwich itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana atau kenapa ini bisa terjadi di Indonesia? Yang pertama lapangan pekerjaan, yang kedua adalah mungkin sistemnya. Lapangan pekerjaannya sedikit, otomatis orang-orang mau bekerja apa adanya. Misalnya jaga toko, mungkin yang kerja sehari 8 jam atau mungkin 12 jam dengan gaji yang mungkin nggak seberapa. Gimana punya set hasrat? Gimana orang mau mencari sampingan kalau mungkin pekerjaan utamanya aja udah lama. Dan dia kerja sehari 12 jam, ya orang udah capek duluan gitu loh mau nyari sampingan, karena ya kerjanya udah selama itu. Yang kita sering dengarkan di sosmed kan, kita harus cari side hustle lah, kita harus mencari sampingan lah biar cepat kaya. Ya nggak juga. Kalau memang pekerjaan utamanya kita udah, misalnya nih kita kerja di rumah di Jakarta, ya kan, kerja di Tangerang, ada loh, nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya kerja rumah di Jakarta, kerja di Cikarang lah, di kereta aja udah sejam lebih. Kerjanya misalnya 8 jam, ini 8 jam kerja ya, bukan nggak sama perjalanan loh. Kalau sama perjalanan mungkin bisa 10 jam, 12 jam. Orang gimana mau cari set hasil gitu loh. Orang udah capek di kereta, udah diri, udah apa ya, udah sampai desek-desekan. Itulah. Jadi teman-teman yang ngomong bahwasannya set hasil, oke benar, nggak salah statementnya, tapi kita harus baca realitas. Kita harus tahu nih kebutuhan kita harus tahu juga keseharian kita tuh ngapain. Kalau misalnya kita itu cuman kita kalau cuman kerja sehari 8 jam atau sehari mungkin 6 jam, ya oke, masih ada spare waktu. Mungkin kita PNS itu kan nggak berubah jadwalnya dari jam 6:30 sampai jam 3 sore, ngikutin jam sekolah gitu, itu PNS ya. Kalau misalnya kita mungkin buruh pabrik, oke lah, fix waktu. Tapi kalau kita pekerjaan informal, kayak misalnya kita jaga toko orang, itu kan nggak nentu kan. Dan mungkin dia gaji kecil. Ya kita gimana mau cari set hustle? Karena kalau kita kita ambis banget nih, kita sampai gencar-gencaran cari set hustle dan sebagainya, ya kita tumbang. Ya, jadi teman-teman, di sini gue mau menerangkan bahwasannya statement yang mengatakan cari set hustle atau sampingan itu benar, tapi kita harus paham. Cari set hustle tuh gampang sebenarnya. Ya mungkin kita bisa ikut di driver ojol, kita jadi seorang freelance itu bisa. Fotografi dan sebagainya itu bisa. Dan sekarang pun gue juga lagi meng-upgrade skill juga. Gue mungkin sekarang lagi fokus ke fotografi dan sebagainya itu. Jadi teman-teman yang mengatakan bahwasannya kita harus sampingan benar. Tapi kita harus berpacu kepada realitas. Dan yang selanjutnya adalah
Kenapa mayoritas kita itu tidak bisa keluar dari kemiskinan struktural ini? Karena lingkungan, pola pikir, dan juga mungkin akses ke edukasinya nggak ada. Biasanya orang-orang yang mungkin terjebak dalam suatu kemiskinan struktural itu biasanya dia mau ngakses edukasi nggak ada biayanya, mungkin tuh bisa terjebak di lingkungan dia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Yang selanjutnya dia mungkin terjebak dalam pemikiran atau mindset yang salah, itu bisa jadi. Jadi saran gue adalah teman-teman yang mungkin terjebak dalam hal seperti ini, satu, jangan nikah dulu. Iya, penting sekali. Satu-satunya cara, enggak satu-satunya sih, ini dari gue adalah teman-teman kalau memang penghasilan rendah, harus menghidupi orang tua, menghidupi keluarga dan sebagainya, jangan nikah dulu. Karena kalau kita dengan menikah dalam keadaan yang miskin seperti ini, kita hanya menciptakan kemiskinan baru. Ini teorinya ada. Teman-teman baca sosiologi itu ada, di bagian kemiskinan itu ada. Jadi gini, kalau misalnya kita kerja, gaji UMR, kita menghidupi keluarga, menghidupi orang tua, menghidupi adik dan sebagainya, terus kita menikah dan kita punya istri, punya anak, itu namanya kita membuat kemiskinan baru. Kecuali kita udah mapan, oke, nggak masalah. Jadi orang-orang kita itu salah. Jadi solusinya kalau kita mungkin membaca buku, kita membaca teori-teori ini, keluar dari kemiskinan, jangan menciptakan kemiskinan baru dengan punya anak, dengan menikah. Kalau misalnya kita buat harian nggak bisa, misalnya kita uangnya pas UMR itu untuk keluarga, ya kita jangan punya anak. Teman-teman baca bre. Ya, gue kemarin nonton di salah satu video di YouTube, anaknya 12, bapaknya nggak ngapa-ngapain, nganggur, ya kan? Nah itu kan diwawancarain oleh salah satu pejabat kita, ya teman-teman tahu lah ya videonya. Dan ada beberapa orang, dia tinggal di Jakarta, rumahnya sangat kecil dengan jumlah keluarga yang banyak sekali. Dari dua video ini mengambil kesimpulan bahwasannya ketika kita mau punya anak, ya kita pahami dulu. Kita harus tahu dulu bagaimana kondisi ekonomi kita, bagaimana kondisi kemampuan finansial kita, fondasi kita apakah sudah ada, apakah kita sudah punya dana darurat, apakah kita sudah siap untuk pendidikan anak, itu dipikirkan. Karena gini loh, gue pernah wawancara, gue pernah nanya teman-teman gue juga yang seumuran, yang secara pemikiran dia sudah maju dan sebagainya, itu omongannya sama. Kalau kita ngomong sama orang yang nggak ngerti, percuma, ya. Kita ngomong nih bahwasannya, oh lu punya anak itu nggak wajib, soalnya punya anak itu wajib, sebagainya. Dia pasti bakal dia bikin statement, ya rezeki kan udah ada yang ngatur, terus kita juga dapat rezeki dari anak itu, kalau lu cari dapat. Tapi kita juga harus mikir kan, kita nggak mungkin kan ngasih anak kita apa ya makanan yang mungkin tidak sehat dan sebagainya. Ya rezeki dapat, ya kan dapat. Tapi kan apakah kita maksimal? Enggak kan. Kalau kita persiapkan, kita maksimal ngasihnya. Nah itu. Dan tren bahwasannya orang Gen Z sekarang lebih takut miskin dibanding takut nggak nikah, itu valid. Gue setuju dengan tren ini. Ya kan? Gue setuju loh. Sumpah, gue kemarin baca video tren bahwasannya generasi Gen Z lebih takut miskin dibanding takut nggak nikah. Lebih baik tidak miskin dibanding tidak menikah. Itu. Gue setuju banget nih. Kenapa? Karena orang itu lebih enak punya duit dibandingkan nikah nggak punya duit. Pusing. Nah itu. Nah itu teman-teman berapa statement gue berdasarkan hal ini. Solusinya adalah kita harus pahamin dulu. Kita persiapkan dulu. Jadi kesimpulannya, kalau kita mungkin terjebak dalam kondisi seperti ini, jangan punya anak. Karena kalau kita memiliki anak, kita akan menciptakan kemiskinan baru. Cukup sekian dan terima kasih.